Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini, kita tidak hanya akan bicara tentang fisik atau estetika fasad. Kita akan menyelami sebuah paradigma besar, Fightful Urbanism. Bagaimana jika kota bukan sekadar tumpukan infrastruktur, tapi sebuah ruang ketaatan? Sebagai arsitek dan perencana, kita sering terjebak pada fungsi teknis. Namun di sini kita mencoba mengintegrasikan arsitektur dan tata ruang dengan nilai syariat untuk membangun peradaban modern yang punya ruh. Mari kita bedah bagaimana desain bisa menjadi jembatan antara kebutuhan duniawi dan kesalehan ukhrawi. Namun, sebelum masuk ke solusi, mari kita jujur melihat realita wajah kota-kota besar kita saat ini. Seringkali kita menemui urbanisasi sekuler materialistis. Kota yang hanya berpusat pada mesin ekonomi, di mana manusia dianggap sekadar unit produksi. Efeknya, masyarakat menjadi individualis, privasi keluarga terabaikan, dan kebutuhan spiritual hanya dianggap sebagai pelengkap periferal, musyala yang ditaruh di pojok gelap atau basement. Padahal, dalam kacamata perencanaan, tata ruang tidak pernah netral secara moral. Setiap garis yang kita tarik punya konsekuensi etis. Kita ingin beralih ke kota berbasis ketaatan. Kota yang memanusiakan manusia, menjaga fitrah, dan memudahkan kita mengingat Allah di setiap langkah, karena pada hakikatnya, kita adalah khalifah yang sedang menata buminya. Lalu, dari mana kita memulai penataan ini? Jawabannya ada pada satu titik pusat. Dalam Fightful Urbanism, masjid bukan sekadar bangunan ibadah, ia adalah jantung utama sistem perkotaan. Bayangkan sebuah kota di mana masjid menjadi hub yang menghubungkan pusat pemerintahan, kawasan pendidikan, hingga zona perdagangan halal. Ini bukan sekadar estetika, tapi strategi urban untuk memastikan spiritualitas menjadi energi penggerak peradaban, bukan aksesoris tambahan. Jika jantungnya sehat, maka seluruh sistem di sekitarnya, ekonomi, sosial, dan birokrasi, juga akan ikut sehat dan berkah. Ini adalah tantangan bagi kita para perencana untuk menempatkan masjid di lokasi paling strategis dalam master plan kita. Setelah menentukan pusatnya, bagaimana dengan aksesibilitas bagi warga di seluruh penjuru kota? Kita harus mewujudkan akses ibadah yang demokratis. Prinsipnya sederhana, fasilitas salat harus ada di mana-mana dan berkualitas. Jangan ada lagi musyala yang pengap di basement kawasan komersial. Kita bicara tentang radius jalan kaki 5 menit menuju ruang sujud. Di bandara, stasiun, hingga ruang publik, fasilitas tahara harus higienis dan terhormat. Perencanaan yang adil berarti memberikan fasilitas yang setara, baik di wilayah elit maupun di kawasan padat penduduk. Karena di hadapan Tuhan, setiap warga kota punya hak yang sama untuk beribadah dengan layak. Keadilan akses ini juga harus dibarengi dengan desain ruang publik yang menjaga martabat kemanusiaan. Ruang publik adalah ujian bagi adab masyarakat. Sebagai desainer, kita bisa membantu menjaga fitrah manusia melalui intervensi spasial. Misalnya, menciptakan jalur sirkulasi yang luas di area padat untuk menghindari benturan fisik yang tidak perlu, atau mendesain zona ramah keluarga dengan pencahayaan optimal agar tetap aman dan jauh dari perilaku negatif. Pemisahan aktivitas antara area olahraga yang aktif dan zona istirahat juga krusial untuk menjaga ketertiban moral. Ingat, desain ruang publik yang baik adalah desain yang membuat orang merasa diawasi oleh nilai-nilai luhur, bahkan tanpa kehadiran petugas keamanan. Bukan hanya soal ruang, Fightful Urbanism juga bicara tentang bagaimana kita mengelola waktu dan mobilitas. Ini yang menarik, sinkronisasi ritme mobilitas. Kota modern seringkali memaksa kita berkejaran dengan waktu hingga melupakan panggilan ilahi. Kita butuh desain sistemik. Bayangkan jika jadwal transportasi massal atau ritme jam kerja atau sekolah disinkronkan dengan waktu jamaah. Ada jeda produktivitas yang disengaja agar tidak terjadi benturan antara kewajiban duniawi dan ruhani. Kita ingin menciptakan kota yang memungkinkan warganya berhenti sejenak, menarik napas, dan menghadap Sang Pencipta tanpa harus merasa tertekan oleh sistem kota yang kaku. Inilah efisiensi yang sesungguhnya, efisiensi yang membawa ketenangan. Dari skala kota, mari kita masuk ke skala yang paling personal, hunian kita. Rumah adalah sakan, tempat perlindungan dan ketenangan. Di tengah kepadatan urban, desain harus mampu menjaga aurat dan privasi keluarga secara cerdas. Kita bisa menerapkan konsep transisi foyer atau pintu masuk berbelok agar ruang dalam tidak langsung terlihat dari jalan. Penggunaan masyrabiyah atau kisi-kisi visual memungkinkan udara tetap mengalir namun pandangan dari luar terblokir. Jangan lupa menghadirkan inner courtyard sebagai ruang terbuka privat untuk sirkulasi cahaya dan udara. Desain hunian seperti ini membuktikan bahwa menjadi modern tidak berarti harus menanggalkan adab dan privasi. Kehidupan hunian yang tenang tentu butuh dukungan ekosistem ekonomi yang bersih. Ekonomi dan moralitas tidak bisa dipisahkan secara spasial dalam Fightful Urbanism. Kita perlu menciptakan orbit ekosistem ekonomi yang berputar dalam etika wahyu. Ruang strategis di sekitar masjid bisa didedikasikan untuk UMKM halal, menciptakan pasar yang tertib dan berkah. Sebaliknya, kita butuh zonasi ketat yang menolak fasilitas maksiat atau praktik yang merusak tatanan sosial dari pusat aktivitas masyarakat.
Dengan menata ruang ekonomi secara syar'i, kita sebenarnya sedang membangun ketahanan ekonomi umat yang mandiri dan berintegritas. Namun, semua pembangunan ini akan sia-sia jika kita mengabaikan kelestarian alam yang dititipkan kepada kita. Kelestarian ekologi adalah syarat mutlak kesempurnaan ibadah. Bagaimana kita bisa melakukan toharoh atau bersuci dengan sempurna jika ketersediaan air bersih tidak terjaga? Pembangunan kota harus menjadi bentuk pengelolaan alam, bukan eksploitasi serampangan. Kehadiran ruang hijau dan udara segar bukan sekadar paru-paru kota, tapi sarana membangun ketenangan emosional agar kita bisa lebih khusyuk dalam berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Sebagai khalifah, tugas kita adalah memastikan bahwa jejak desain kita di muka bumi tidak meninggalkan kerusakan, melainkan kemaslahatan bagi generasi mendatang. Sebagai penutup, mari kita renungkan apa tujuan akhir dari semua perencanaan ini. Rekan-rekan sekalian, membangun kota yang ramah ibadah bukan sekadar soal pembangunan fisik semata, tapi tentang membangun bayangan surga di atas bumi. Sebuah sistem kehidupan yang dirancang agar manusia tidak punya alasan untuk melupakan Tuhannya di tengah hiruk-pikuk modernitas. Mari kita jadikan setiap garis desain, kebijakan ruang, dan tata kota kita sebagai amal jariah yang mendekatkan umat kepada Rabb-Nya. Karena pada akhirnya, perencanaan yang terbaik adalah yang berbasis ilmu, data, dan nilai-nilai ilahiyah yang luhur. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan sampaikan ide-ide Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.